Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah al-Imam al-Bukhari fi kitabih al-Adab al-Mufrad bab fadlu man yasilu dzar rahimidz zalim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Di antara tanda hamba Allah diinginkan kebaikan adalah dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk tafaqquh fiddin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Diberikan kemudahan untuk beribadah, mencari ilmu, memperdalam agama Allah. Semoga sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya, Bait min Buyutillah Masjid Salahuddin ini dalam rangka ibadah kepada Allah, semoga kita semuanya nantinya dimudahkan Allah untuk berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kajian hadis kitab Al-Adab Mufrad kali ini kita akan membahas bab yang ke-35 tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada kerabat yang zalim. Karena boleh jadi terkadang kita sudah berbuat baik tapi tetap masih dizalimi. Bagaimana? Disinilah Rasulullah SAW melalui hadis berikut ini mengingatkan kepada kita tentang keutamaan orang yang terus istiqomah menyambung silaturahim kepada kerabat yang zalim. Haddatsana Malik bin Ismail qala Isa bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Tolhah dari Abdurrahman bin Awsajah anil Barra. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini lengkap dengan mata rantai sanad perawinya sampai kepada sahabat Nabi. Sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Al-Barra. Al-Barra yang nama lengkapnya adalah Al-Barra bin Azib. Barra bin Azib Ibnul Harith Al-Khazraji. Ya, nama lengkapnya Barra bin Azib bin Harith Al-Khazraji, yaitu dari kabilah Khazraj, yang kemudian bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di sini Imam Bukhari, jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5. Kalau dengan sahabatnya berarti ada 6 mata rantai perawi. Ya, dan begitulah Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad maupun di dalam kitab Sahih Bukharinya. Itu rata-rata jarak antara beliau rahimahullah dengan Nabi itu antara 5-6. Nah, dalam hadis ini 6. Termasuk di dalamnya ada sahabat Barra itu. Jadi ada 6 perawi dia dapatkan dari gurunya, terus sambung kepada sahabat Barra sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat dekat sekali. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita mengkaji dan mengaji langsung dari kitab ulama yang jaraknya dengan Nabi itu dekat, maka kita dapat ijazah. Dapat keutamaan ijazah kedekatan itu. Ya, karena kita langsung mengaji dari kitabnya yang disampaikan langsung oleh Imam Bukhari yang jaraknya antara beliau dengan Nabi ada 6. Nah, inilah keutamaan sorogan ngaji kitab kuning atau mulazamah dengan mengkaji kitab-kitab ya klasik, termasuk kitab Imam Bukhari Al-Adabul Mufrad ini adalah di antara kitab yang menjaga
sanad secara lengkap. Beda kalau kita baca Riyadhus Shalihin, beda kalau kita mempelajari kitab Arba'in Nawawi. Imam Nawawi menyingkat, meringkas sanadnya sehingga langsung saja di situ diputus sanadnya, hanya disampaikan sanad sahabatnya saja. Makanya sering kita baca an Abi Hurairah, an Anas. Tapi kalau ini lengkap. Nah, Bara' bin Azib ini adalah sahabat Nabi. Beliau dikenal sebagai sahabat yang pandai dalam perang, ahli strategi perang. Makanya dalam beberapa peperangan beliau sebagai panglima di beberapa peperangan. Masuk Islamnya waktu itu masih kecil. Lalu mulai pertama ikut berjihad pada saat beliau berumur 15 tahun. Yang waktu itu memang sudah balik dan kemudian diizinkan Nabi untuk ikut dalam perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang pertama atau yang dikenal dengan perang Parit Ahzab itu yang diikuti oleh sahabat Bara' bin Azib ini. Ketika Sayyidina Utsman ibn Affan jadi khalifah, beliau diangkat sebagai gubernur di daerah Persia. Bahkan beliau yang memimpin menaklukkan daerah Qazwain dan kemudian beliau menjadi gubernur di sana. Ini udah masuk ke wilayah Persia, ya, mendekati Eropa. Ya, karena mulai masuk ke Eropa Timur itu di awal-awal atau sebenarnya sudah mulai dibuka ketika Nabi mengutus Usamah yang waktu itu Nabi wafat, nggak jadi, lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian pada zaman akhir Khalifah Umar bin Khattab itu sudah mulai jalan menuju Eropa itu sudah, dan bahkan ketika masuk era Khalifah Utsman bin Affan sudah ada beberapa titik daerah yang ditundukkan sehingga dikuasai oleh umat Islam. Kemudian beliau pindah ke daerah Zanjan dan kemudian beliau berhasil menundukkan dan beliau wafat di saat atau di zaman Mus'ab ibn Zubair. Tepatnya tahun 71 Hijriah dan meriwayatkan 305 hadis. Ada 305 hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib, yang diantaranya ada beberapa hadis ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, termasuk diantaranya hadis di hadapan kita ini ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bara' bin Azib cerita, qala ja'a Arabi, datang kepada Nabi Arabi itu orang kampung, orang Arab dusun. Faqala, lalu ia mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Wahai Nabi Allah, ajari aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini luar biasa pertanyaannya, permohonannya. Ya Nabi Allah, tolong beritahu aku, ajari aku amalan perbuatan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nah, ini seakan ia mewakili pertanyaan dan keinginan kita semuanya. Kita semuanya pasti ingin masuk surga. Ya, nggak ada yang tidak ingin masuk surga. Qala, lalu Nabi merespon. Kata Nabi bersabda, la in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Masya Allah, kamu ini, wahai A'rabi, nggak disebutkan namanya. Kamu ini luar biasa, datang dari kampung, dusun, tapi seakan mewakili banyak orang. Pertanyaanmu ini, kamu ungkapkan dengan ungkapan yang singkat, tetapi pertanyaanmu ini luas sekali. Minta diberitahu, diajari amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ini kan Pak, luar biasa. Tapi pertanyaannya singkat, dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, harusnya kalau kita bertanya seperti itu, nggak usah bertele-tele panjang lebar, tapi ternyata nggak berbobot. Ini pertanyaan berbobot, singkat, padat, tapi subhanallah, seakan mewakili seluruh kaum muslimin. Sehingga kita semuanya juga berharap mendapatkan arahan dari Nabi,
karena kita semuanya ingin menjadi ahlul jannah, ahli surga. Dan Rasulullah SAW setiap kali sahabatnya bertanya, sahabatnya minta, Nabi nggak pernah menolak. Termasuk ketika sahabatnya minta taujih, diberikan arahan, nasihat. Dalam hal ini minta diberikan ilmu. Maka Nabi SAW menyampaikan amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa kata Nabi? A'tikin nasamah wa fakkir raqabah. Rasulullah SAW langsung mengatakan a'tikin nasama, yaitu merdekakan budak. Wa fakkir raqabah, dan bantulah engkau untuk memerdekakan budak. Nah, mungkin ada yang bertanya, seakan sama merdekakan budak dan bantulah untuk memerdekakan budak. Apa bedanya? Nabi SAW sampai mengulang 2 kali seperti itu. Yang intinya memerdekakan budak. Makanya orang Arab Badui ini kemudian juga fahamnya seperti itu. Qala awalaysa tawahidan. Ya Rasulullah, bukannya itu sama 2 hal itu? Bukannya 2 hal itu sama? Memerdekakan budak, lalu bantu untuk memerdekakan budak. Bukannya sama? Apa kata Nabi? Oh enggak sama itu. Yang pertama, itkur nasama antu'tikon nasamata. Yang pertama itu maksudnya adalah kamu sendiri yang memerdekakan budak. Jadi biayanya keluar dari kantongmu sendiri. Bapak Ibu, dahulu budak itu diperjualbelikan. Maka kalau kita ingin memerdekakan budak, datang ke majikannya, lalu kita beli, lalu dimerdekakan. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerdekakan Bilal bin Rabah. Pada saat itu Bilal bin Rabah budaknya orang lain, lalu karena melihat Bilal disiksa oleh majikannya gara-gara masuk Islam, sampai disiksa di tengah terik panas matahari, ditimpakan batu gara-gara masuk Islam, dan kemudian saat itu beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung tidak perlu waktu lama mengorbankan hartanya untuk membebaskannya. Nah, dalam memerdekakan budak tentu ada transaksi. Yang namanya transaksi ya ada deal. Mungkin dia mengajukan harga sekian, lalu ditawar dan seterusnya. Karena budak pada zaman itu diperdagangkan kayak komoditas non migas, jadi diperjualbelikan. Makanya memerdekakan budak itu termasuk keutamaan amal soleh. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa amal-amalan yang diantara dendanya itu memerdekakan budak. Seperti ketika seseorang bersumpah, lalu sumpah itu kan wajib dibayar. Kalau nggak boleh main-main dengan sumpah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ada kafaratnya, ada dendanya sumpah itu. Makanya orang nggak boleh dikit-dikit sumpah. Wallahi, demi Allah, demi Allah. Itu ada tempatnya dan ada konsekuensi hukumnya. Maka di antara hukumannya, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu perlu pengorbanan harta. Nah, kata Nabi, yang pertama itkun nasama. Itkun nasama itu engkau sendiri memerdekakan budak. Yang engkau korbankan hartamu, kumpulkan uang, lalu merdekakan. Taruhlah misalnya, kalau memerdekakan budak saat itu nilainya misalnya 50 juta, ya kamu sendiri tanggung 50 juta untuk memerdekakan budak. Dan itu perbuatan mulia. Perbuatan mulia. Ya, dulu memang ada perbudakan, dan bahkan ya dalam sejarah Islam itu pernah satu masa ya masyarakat itu dipimpin penguasanya itu budak. Maka kalau Bapak Ibu belajar tarikh Islam itu ada namanya Daulatul Mamalik. Negeri yang dikuasai oleh budak. Jadi sampai dia berkuasa. Jadi demo sang kemudian ya kayak semacam dalam tanda petik kudeta, akhirnya dia menguasai
dikuasai oleh budak. Tapi dari budak-budak itu banyak juga yang kemudian menjadi ulama. Ulama, ada yang ahli tafsir, ahli hadis. Kalau Bapak Ibu membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bil Ma'thur, akan ketemu nama Ikrimah, akan ketemu nama Mujahid, Abu Aliyah. Itu adalah nama-nama budak. Dulu adalah budak yang kemudian menjadi ulama, ahli tafsir. Ada yang budak, mantan budaknya Ikrimah, ada namanya Mujahid, itu mantan budaknya Ibnu Abbas, dan seterusnya. Ada nama-nama yang menghiasi literatur kitab-kitab Islam, kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, yang ternyata mereka adalah ulama-ulama ahli tafsir yang tadinya mereka budak. Nah, kalau budak saja bisa menjadi ulama, apalagi yang non-budak harusnya bisa menjadi ulama. Intinya, kata Nabi, ini adalah kamu sendiri yang merdekakan. Sementara wa fakur raqabah anta'ina 'ala raqabah. Sementara yang fakur raqabah itu kamu membantu. Boleh jadi uangmu nggak cukup, tapi ketika ada diperlukan donasi, yuk ngumpulin donasi untuk memberikan budak, nah, kamu bantu. Nah, itu namanya fakir raqabah. Jadi dibedakan, kata Nabi, beda. Kalau itkun nasama ini kamu sendiri. Kalau harganya 50 juta, kamu sendiri. Kalau ini, kamu nggak cukup mungkin uangmu, kamu urunan, rame-rame, bareng-bareng ngumpulin donasi untuk memerdekakan budak. Nah, bagaimana kalau sekarang nggak ada budak? Nggak bisa, apa berarti kita nggak bisa masuk surga? Karena amalan masuk surga adalah budak, memerdekakan budak. Alhamdulillah, ada pilihan yang lain. Kata Nabi, wal manihatu ar-rahub. Termasuk di antara amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah apa? Memberikan unta yang sangat banyak manfaatnya. Manihatun marhub itu adalah kita memberikan unta. Unta itu unta yang banyak manfaatnya, di antaranya unta betina yang ada air susunya. Termasuk di sini adalah kambing. Mungkin ada juga sapi yang bisa diserap susunya, dimanfaatkan susunya. Kambing juga kan ada yang kambing bisa diambil susunya selama masih ada. Apa? Meminjamkan kepada orang yang membutuhkan. Kita melihat mungkin ada orang yang kayaknya hidupnya miskin. Kebetulan kita zaman itu onta atau kambing. Punya onta betina yang kebetulan ontanya ini ada air susunya, maka dipinjamkan. Mungkin tangganya, orang miskin yang lain, untuk dipinjamkan, untuk diambil manfaatnya. Sehingga mereka bisa mengambil air susunya untuk keluarganya, anak-anaknya. Nah, zaman itu ada seperti itu. Nah, di zaman sekarang bagaimana? Mungkin dengan bentuk yang lain. Mungkin meminjamkan motor. Nah, kita lihat ada keluarga miskin, ya, kemudian nggak punya kendaraan, kita pinjamkan motornya untuk diambil manfaatnya, mobilitas, aktivitasnya, atau mungkin juga dipakai untuk, ya, untuk apa itu online, Gojek online, atau dimanfaatkan untuk kerja. Kita melihat kasihan ini nggak punya kendaraan, kita pinjamkan, atau mobil dipinjamkan untuk kendaraan mobilitas sehari-hari, untuk mencari nafkah orang lain. Itu ternyata ini termasuk juga yang menjadikan seseorang masuk surga. Ini amalan-amalan yang mungkin menurut sebagian orang biasa, tapi ternyata kata Nabi, ini amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka kita harusnya tergiur dengan amalan-amalan ini, karena jelas pahalanya surga, kompensasinya surga. Kan kita semuanya pengen masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga semuanya. Iya. Ada yang nggak pengen masuk surga? Mau masuk surga sekarang apa nanti? Ya, kalau saya tanya juga mungkin nanti. Kita selesaikan misi hidup kita dulu. Artinya semua pengen. Harusnya menggiurkan. Kan surga itu menggiurkan. Apalagi yang kita cari kalau bukan surga? Semua waktu kita, kesibukan kita, umur kita habiskan di dunia ini, semuanya. Harta kita belanjakan, kita didik anak kita bangun keluarga yang harmonis, sakinah wa warahmah. Pada ujungnya akhirnya kan kita ingin wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami semuanya ke dalam surga.
ingin nanti kebahagiaan yang kita bangun bersama keluarga berlanjut, kumpul kembali dengan keluarga besar kita di surga. Nah, ini amalan-amalan ahli surga harusnya menggiurkan. Nah, barangkali memerdekakan budak nggak ada, nggak bisa. Masih ada. Mungkin kita punya kelebihan motor, kelebihan sepeda. Kita bisa pinjamkan. Nggak usah nyewa. Mau kalau toh sewa, misalnya sewa murah. Tidak standar umumnya. Atau untuk membantu orang supaya digunakan mencari nafkah, digunakan untuk kerja sehari-hari, dan seterusnya. Itu ternyata pahalanya besar, termasuk amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Lalu apa lagi? Nah, ini yang berkaitan dengan bab ini. Wal fai'u ala dzirrahim. Inilah kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Di antaranya apa? Amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga adalah wal fai'u ala dzirrahim, yaitu memulihkan kembali silaturahim. Maksudnya bagaimana memulihkan kembali? Kita dihadapkan dengan kerabat saudara yang zalim. Mungkin telah menzalimi kita, apakah dari kaitan dengan finansial, uang, atau apapun. Lalu kita punya inisiatif mengawali untuk memulihkan silaturahim kita. Karena silaturahim kan dengan kerabat. Bisa itu orang tua, bisa adik kakak, saudara kandung, bisa paman bibi. Kita sendiri yang menginisiasi untuk mengembalikan dan memulihkan silaturahim. Karena sekian lama mungkin terputus. Mungkin dia malu karena pernah menzalimi kita, pernah melukai hati kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan dibiarkan itu berlanjut lama. Langsung kita punya inisiatif untuk memulihkan itu. Nah, ini amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Amalan mulia yang luar biasa. Makanya pada pelajaran yang sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, di tempat ini kita pernah sampaikan, ada pelajaran bahwa orang silaturahim itu apa? Ada 3 kan? Ada 3 jenis orang silaturahim, terhadap silaturahim. Pertama, ada yang disebut al-qati', orang yang memutus silaturahim. Dan ini yang nggak akan pernah mencium bau surga. Bahaya. Yang kedua, al-mukafi. Al-mukafi itu, dia mau silaturahim kalau dia baik sama kita, kita mau baik. Dia mau silaturahim kalau dia orang lain atau kerabatnya itu silaturahim dengan dia. Itu mukafi. Jadi mengambil dia hitung-hitungan. Nah, yang kata Nabi yang ketiga ini yang luar biasa pahalanya, termasuk tadi. Termasuk yang kemudian menjadikan seorang masuk surga. Apa itu al-wasil? Orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang diputus, tapi dia tetap istiqomah. Terserahlah dia mau mutus kayak apa, tapi saya tetap akan datangi, saya akan tetap berbuat baik, saya tetap akan sapa, saya tetap akan telepon, saya tetap akan silaturahim. Nah, inilah pahala yang besar, yang di dalam hadis yang lain, ini adalah orang yang masuk surga. Makanya ini termasuk amalan ahli surga. Makanya kita perlu memberikan perhatian terhadap kerabat keluarga kita. Termasuk di situ adalah membantu kesulitannya, ya. Membantu kesusahannya. Ya. Makanya Nabi SAW pernah didatangi seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya alhamdulillah punya harta. Allah berikan saya harta. Saya ingin sedekah." Kepada siapa? Ditanya oleh Nabi, "Kamu punya enggak kerabat yang miskin?" Ada ya Rasul. Maka sedekahlah terhadap dia. Karena sedekah terhadap kerabat itu punya 2 pahala. Pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi sebelum orang lain, perhatikan kerabat-kerabat di sekitar kita. Barangkali ada yang berhak menerima zakat, maka salurkan kepada mereka. Karena itu ada 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Makanya perlu kita mendata, perlu perhatian, perlu sensitif, ada hasasiyah. Oh, dia kayaknya perlu ini. Sehingga kita berikan atensi perhatian. Kalau nggak mampu, fa'ilam tutik zalik, bagaimana? Kita nggak mampu itu, masih ada.
masih ada jalan amalan yang memasukkan dalam surga. Apa kata Nabi? Fa'mur bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan. Lagi jalan, lihat orang-orang pada ngumpul, padahal waktu sholat diajak, disapa, assalamualaikum, yuk kita sholat. Lagi rapat, tiba saatnya panggilan Allah untuk sholat, kita ingatkan, yuk gimana kalau kita skoros, atau kita nanti lanjutkan lagi. Melihat ada orang, ada kesempatan, ya seseorang diberikan kesempatan untuk wakaf, untuk bersedekah, ngajak orang untuk bersedekah. Menginisiasi kebaikan di kantornya, di tempat tinggalnya, di rumahnya, di keluarga besarnya. Ngajak kebaikan. Nah, ini amar ma'ruf. Dan sekarang alhamdulillah banyak jalan dan cara untuk amar ma'ruf. Bisa langsung dengan ngajak secara verbal, bisa juga melalui WA, bisa juga kirim video call, atau rekaman, ya, atau di telepon, atau dikirim buku, atau dikirim, ya, macam-macam. Banyak sekarang kita hidup di era digital, bisa kita manfaatkan itu untuk mengajak kepada kebaikan. Atau yang lain apa? Wanha 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Ketika ada orang-orang di sekitar kita, di rumah, tetangga, di tempat kerja kita melakukan kemungkaran, ya, melanggar aturan-aturan yang maka kita ingatkan. Itu juga termasuk amalan memasukkan ke dalam surga. Makanya mar'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau punya kewenangan, kekuasaan, maka dibuat regulasi, SOP dengan kewenangannya, dengan tanda tangannya dimanfaatkan untuk mencegah kemungkaran itu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu bisa dengan lesan, datangi, jangan di tengah halayak, tapi dibisikin sendiri atau dijapri, di WA, di ini. Kalau nggak mampu, fa illam yastati' fa biqalbi, minimal hati kita mengingkari itu. Dan Nabi mengatakan wa dzalika adhaful iman. Yang demikian tuh selemah-lemahnya iman. Fa illam tudik, bagaimana kalau dia nggak mampu? Ini nggak mampu, ini nggak mampu. Kata Nabi masih ada, jangan kira nggak ada. Tetap masih banyak peluang itu. Di antaranya di akhir hadis ini Nabi mengatakan, "Fakuffa lisanaka illa min khair." Tahanlah lisanmu kecuali hanya mengatakan kebaikan. Itu juga termasuk amalan yang memasukkan ke dalam surga. Jadi jangan asal komentar, jangan asal ini, jangan asbun, asal bunyi ini, atau asal share, asal ini. Maka lesan ini pertanggungjawabannya sekarang, hisabnya itu ada dua di zaman medsos seperti sekarang ini. Ada lisanun mantuk, lesan yang verbal. Ada juga lesan maktub, lesan yang tertulis, komentar-komentar kita di medsos, status, ya, Facebook atau apapun, itu juga termasuk ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Makanya jangan sembarangan. Ada orang yang kalau sudah masuk medsos, apa saja, ya, kadang-kadang nyaci, menghina orang itu luar biasa. Bahkan seluruh kebun binatang keluar semuanya kata-kata. Na'udzubillah. Sementara sekarang ini begitu mudah, ada viral, ada ini. Maka harus hati-hati. Dihapus di handphonenya bukan berarti hilang. Masih tetap ada, tersimpan, dan seterusnya. Nah ini apalagi kalau udah masuk medsos berarti bisa dilihat oleh seluruh dunia. Nggak ada batasannya sekarang dunia maya. Nah ini juga harus hati-hati. Maka ketika seseorang menahan lesannya, kecuali hanya mengatakan kebaikan, maka ini juga termasuk amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Jadi hadis ini selain diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad, juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan para ulama sudah meneliti hadis ini sahih. Bapak Ibu hafizakumullah, maka melalui hadis ini Rasulullah SAW memberikan banyak pilihan kepada kita untuk bisa masuk surga. Jadi berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, kalau orang itu nggak masuk surga itu betul-betul terlalu.
orang itu kalau masuk neraka berarti memang udah terlalu. Kenapa? Karena peluang masuk surga itu banyak. Pintu-pintu menuju surga itu banyak sekali. Orang nggak mampu ini masih ada pilihan ini, nggak mampu ini pilihannya ini, nggak mampu ini masih ada. Jadi banyak sekali. Makanya kalau seseorang itu masuk neraka itu memang betul-betul terlalu. Kita bersyukur menjadi umat Muhammad SAW di dalam agama Islam ini begitu banyak alternatif-alternatif pilihan seseorang masuk surga. Sehingga ini menjadi salah satu yang perlu bisa kita bidik. Makanya perlu kita punya amalan unggulan yang bisa memasukkan ke dalam surga, yang kita istiqomahi. Kalau semuanya nggak bisa, paling tidak ada amalan-amalan unggulan khusus yang mungkin kita bisa istiqomahi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu jalan. Tentu selain fardu, kalau fardu kan fardu ain. Salat 5 waktu itu semuanya wajib, fardu ain. Tapi di luar fardu ain, bagus kalau dibidik amalan-amalan unggulan. Seperti Abu Hurairah pernah menyampaikan, dia pernah diwasiati Nabi dengan amalan unggulan khusus, yaitu sholat duha, puasa 3 hari dalam sebulan, lalu witir sebelum tidur. Itu amalan unggulan yang kemudian diamalkan oleh Abu Hurairah terus sampai akhir hayatnya. Bilal bin Rabah punya amalan unggulan, menjaga wudhunya. Sampai Nabi pernah mengatakan, Bilal, kamu ini apa sih rahasianya? Kok aku diperdengarkan bunyi terompahmu itu sudah ada di surga, padahal orangnya masih ada. Lalu beliau buka kartu. Beliau ini termasuk selalu menjaga wudhu. Setiap batal wudhu, lalu setiap wudhu sholat 2 rakaat wudhu. Makanya sholat 2 rakaat setelah wudhu itu sholat yang bisa dilakukan kapan saja. Termasuk di waktu terlarang. Seperti tahiyatul masjid. Masuk selesai sholat asar, masuk masjid masih boleh. Kan nggak boleh sholat setelah sholat asar. Nah, termasuk di antara sholat 2 rakaat wudhu itu, termasuk sholat yang bisa dilakukan karena sebab wudhu itu. Di waktu-waktu terlarang sekalipun. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga kita semuanya dimudahkan Allah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.